Pemain proyek kawasan industri hijau Indonesia di Bulungan, Kalimantan Utara ditengarai itu saja, sebuah konflik kepentingan yang berulang. Saya Nana Rizky dan inilah Opini Tempo. Perihal mempertontonkan konflik kepentingan, pejabat kita nampaknya sudah kehilangan urat malu. Pada saat mengumumkan rencana pembangunan kawasan industri hijau Indonesia di Bulungan, Kalimantan Utara pada Desember lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dengan ringan seperti ini. Pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara merupakan rencana tata ruang provinsi dari 2011 hingga 2012 yang awalnya dinamakan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional. Untuk menopang kebutuhan energi kawasan tersebut, pemerintah menunjuk PT Kayan Hydro Energy untuk membangun 5 pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di Sungai Kayan yang melintasi Kabupaten Bulungan. Sekian lama ditunggu, pengerjaan proyek tersebut terkatung-katung. Chandra Limanjaya, pemilik KHE, diketahui memiliki rekam jejak yang buruk ketika membangun pembangkit listrik tenaga uap Celukan Bawang di Buleleng, Bali. KIHI ditengarai merupakan upaya pemerintah untuk menarik proyek PLTA Kayan dari Kayan Hydro Energy. Adalah Luhut yang menawarkan proyek ini ke sejumlah investor, diantaranya Fortescue dari Australia. KIHI pada dasarnya inisiatif yang baik. Bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dan Cina, pemerintah antara lain akan membangun pabrik baterai nikel dan non-nikel, panel surya, serta smelter aluminium yang ramah lingkungan di sana. Proyek senilai 1.848 triliun rupiah ini diharapkan menyediakan hingga 60.000 pekerjaan baru. Masalahnya, di sana aroma kolusi dan nepotisme semerbak tercium. Selain Boy, sejumlah direktur PT Kalimantan Industrial Park Indonesia dan PT Kawasan Industri Kalimantan Indonesia, perusahaan pengembang kawasan industri hijau di Tanah Kuning dan Mangkupadi Bulungan, punya hubungan dengan 2 perusahaan milik Luhut dan Erik. Keduanya adalah PT TBS Energi Utama Tbk dan PT Mahaka Media Utama Tbk. Presiden Joko Widodo seringkali tidak tanggap terhadap potensi benturan kepentingan para pembantunya. Beberapa waktu lalu, Ruang Guru, perusahaan milik staf khusus milenial Adamas Belva, ditunjuk sebagai mitra kartu prakerja. Ada pula anggota staf milenial Andi Taufan yang bersurat menggunakan kop Sekretariat Kabinet meminta camat se-Indonesia untuk mendukung perusahaan pribadinya. Terhadap 2 penyelewengan itu, Jokowi tak melakukan apapun sampai keduanya mengundurkan diri atas desakan publik. Luhut dan Erik pun bukan baru kali ini terlibat konflik kepentingan. Erik pernah disorot dalam investasi PT Telkomsel di Gojek senilai 6,4 triliun rupiah sepanjang 2020 hingga 2021. Sebagai Menteri BUMN, dia dicurigai mempengaruhi transaksi dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, pemilik Gojek, tempat Boy menjabat komisaris utama. Ada pula kepemilikan saham Boy dan Luhut di perusahaan penyedia PCR, alat tes untuk mengidentifikasi COVID-19. Aturan pemerintah yang mewajibkan penumpang pesawat dites PCR dituding diambil untuk menguntungkan perusahaan keduanya. Jokowi harus mengoreksi sikap abainya pada potensi konflik kepentingan. Betapapun kita ragu, adakah dia bersedia melakukan itu? Apalagi KIHI merupakan pertaruhan Jokowi di arena global. Dalam konferensi tingkat tinggi Hari Bumi secara virtual yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada April tahun lalu, Jokowi mengklaim KIHI sebagai wujud komitmen Indonesia untuk mengadvokasi perubahan iklim global. Simak opini selengkapnya di majalah.tempo.co.